تنزه عن قول وفعل ونيات به أشفي من كل داء ونوره دليل للخلق عند جهل وحيرة فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun iku fasol sewiji. Faslun iku fasol sewiji. Waqlaku utawi tolak dorbani iku roh bagian. Sorihun rupane tolak jelas. Tolak sorih jelas. Wadina yakun lan tolak resmon tolak sindiran. Kinayah itu tolak yang lafaznya itu bisa diarahkan kepada selain tolak, itu namanya kinayah. Kalau sorry, tolak sorry itu artinya lafaz tolak itu tidak bisa diarahkan kepada selain tolak. Kalau kinayah itu lafaznya itu bisa diarahkan kepada selain tolak. Fasoribu nuli utawi tolak sorry salah satu alfal itu telur saking lafal. 3 lafal yang sorry secara jelas tidak bisa diartikan selain tolak. Lafalnya apa saja? Atolaku. Fasoribu kami tolak sorry salah satu alfal itu telur saking lafal. Atolaku rupane lafal tolak. Rupane lafal tolak. Wal firaku lan lafal firak. Wasarohu lan lafal saroh. Walayat takiru lan butuh sorry tolaki atau tolak sorry. Ilaniyati maringnya. Begitu diucapkan langsung terjadi tolak. Wal kinayah itu lan utawi kinayah, utawi tolak kinayah. Kullu lafzin itu saben-saben lafal. Ihtamala kan memper yang memungkinkan apa kullu lafzin memungkinkan apa lafo ing makna tolak wa ghairuhu lan liyane tolak wa yaqtaliru lan butuh apa tolak kinayah butuh ilan niyati mariniyah wanisaku utawi sakehe wadon maksudnya marabi istri. Wanisaku utawi sakehe wadon fihi iku tetep ing jerone tolak dorbani utawi rong macem. Dorbun rupane sebagian. Dorbun rupane utawi sebagian. Fi tolakihimna ing dalem nalak nisa. Sunnatun iku sunnah wa bid'atun lan bid'ah. Wahunna hale utawi nisa zawatul haidi
Fasunatu mangke utawi aran tolak sunni ayu ira iku yentah nibakaken sapa zawaj atla ing tolak fiturin ing dalam waktu suci ghairi mujamiin kang ora ngumpuli bihi ing jerone putri wal bid'atu lan utawi tolak bid'ah ayu ira iku yentah nibakaken sapa zawaj atla ing tolak fil haidi ing dalam waktu haid au fiturin atau ing dalam waktu suci jama'aha kana jima satu zawaj ing zauja fihi ing dzalil wadarbun lan tadi sebagian laisa iku Qur'an fi tolakihinna iku ing dalem nalak nisa Quran dorbun apa sunnah wala bid'atun lan ora bid'ah. Sunnah utawi nisa dorbun laisa bid'ah sunnah wala bid'ah. Arba'in papat asodroku rupane zaujah kang masih cilik asodroku rupane zaujah kang masih cilik belum balik wal anisatu lan zaujah kang putus haid menopause wal anisatu lan zaujah kang putus haid menopause sudah tidak haid lagi wal hamilu lan zaujah rabi kang meteng wal mukhtali'atu lan zaujah kang ngejaluk khulu alati kang lam yadkhul durung pernah ngejima sapa zawaj durung pernah ngejima sapa zawaj ha ing zaujah hanya mana ini ha ing zaujah zaujahnya mana ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menerangkan membaca keterangannya tentang khulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulu jaizun ala ibadil ma'lum. Utawi khulu iku benar ing atase ganti maklumin kang den weruhi. Kalau laki-laki itu punya namanya tolak. Jadi yang memutuskan cerai itu adalah pihak laki-laki, namanya tolak kalau laki-laki. Perempuan juga punya namanya khulu. Khulu itu adalah tolak tapi dari pihak perempuan. Nah, perempuan itu boleh menebus dirinya sendiri. Dalam arti dia minta cerai. Nah itu namanya khulu. Perempuannya namanya mukhtali'ah. Wal khulu utawi khulu yaitu khulu itu artinya perempuan meminta cerai. Kemudian dengan membayar sejumlah uang kepada suaminya agar suaminya itu mau menceraikan dirinya. Itu namanya khulu. Wal khulu jaizun ala ibadil ma'lum. Khulu itu boleh. Jaiz itu bukan wajib ya, bukan wajib bukan haram, sekedar boleh. Ala ibadil ma'lumin.
Khulu itu boleh ala iwajib maklumin dengan cara membayar ganti rugi yang telah diketahui. Jadi perempuannya itu bayar. Perempuannya bayar. Watamiku bihil mar'atu nafsaha wala raj'ata lahu 'alaiha billah binikahin jadid. Sebab khulu, perempuan itu bisa memiliki dirinya sendiri. Dan juga talak yang jatuh sebab khulu itu tidak bisa dirujuk kecuali dengan nikah yang baru. Nah, ini tidak ada rujuk. Begitu perempuan menebus dirinya sendiri, membayar sejumlah uang, maka otomatis perceraian terjadi. Dan perceraian ini tidak bisa dirujuk, kecuali dengan nikah baru. Wa yajuzul khul'u fi tudhi wa fil haid. Berbeda dengan tolak. Kalau tolak itu dijatuhkan ketika haid, hukumnya bid'ah. Tapi kalau khulu itu hukumnya boleh, baik ketika perempuan itu suci atau haid. Kenapa boleh? Karena khulu itu atas kemauan istrinya. Beda dengan tolak. Kalau atas kemauan istrinya, khulu itu boleh dijatuhkan dalam keadaan suci ataupun haid. Dalam arti boleh sebabnya tidak makruh, tidak haram. Tidak makruh, tidak haram. Berbeda dengan tolak. Wala yahaqul muhtali'ata atolaku. Dan perempuan yang meminta khulu itu tidak bisa ditolak. Maksudnya tidak ada iddah. Tidak ada tolak pertama, tolak kedua, tolak ketiga itu. Itu perempuan yang meminta khulu itu tidak memiliki tolak. Berbeda jika perempuan itu dicerai. Saya tolak kamu satu, saya talak kamu talak satu, jatuh talak saya talak satu. Nah, ketika jatuh talak itu berarti laki-laki itu cerai. Dia diberi waktu iddah. Jika selama iddah itu laki-laki itu tidak merujuk istrinya, maka otomatis ketika masa iddah selesai otomatis pernikahan. Nah, ini kalau talak. Tapi kalau khulu enggak ada. Tidak ada begitu iddah bisa dirujukkan, tidak bisa. Itu kalau khulu. Jadi sebenarnya kalau kita jujur-jujuran, itu perempuan itu punya hak yang sama-sama besar, punya kewajiban yang sama-sama besar. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama-sama besar. Secara fikih ya, ini fikih. Secara fikih, ketika seorang istri dia meminta cerai kepada suaminya dengan alasan suaminya sudah tidak bisa menafkahinya lagi. Ini mah laki-laki bangkrut ini. Nah, ini secara fikih perempuan itu boleh minta cerai, boleh. Enggak haram ya enggak makruh. Boleh secara fikih. Tapi kan kalau secara sosial kan jelek ya. Secara sosial jelek. Tapi kalau secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Wah, dasar modal materi lagi zaman sugih mah gelem dikawin, berang miskin tinggal kerja. Nah, itu sebetulnya boleh. Nah, itulah repotnya jika kita ibadah itu terlalu formalitas, hanya sekedar formal. Hukum A, B ini boleh tidak boleh. Padahal ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum formal, yaitu hukum tasawuf, hukum akhlak. Dari sisi
dari sudut pandang akhlak. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang khulu. Khulu itu adalah cerai dari pihak orang tua. Kalau laki-laki itu namanya tolak, kalau perempuan itu namanya khulu. Ceraikan saya, nanti kamu akan saya bayar. Nah itu boleh itu. Kenapa kalau perempuan kok bayar ketika minta khulu, tapi kalau laki-laki kok enggak bayar? Ya karena laki-laki itu sudah membayar mahar. Masalahnya itu tidak bayar mahar. Awas hati-hati. Awas hati-hati, kadang kalau lagi marah ya, kalau lagi marah umpamanya keceplosan, kata istrinya ceraikan saya. Ya. Terus kata laki-lakinya dia tak pegat sebenarnya kan. Saking jengkel kan. Ceraikan saya. Dia tak pegat. Nah itu jadi awas hati-hati. Hati-hati dengan nikah dan tolak. Kenapa? Jiduhuna jidun, wahazruhuna jidun. Main-mainnya jadi beneran, benerannya jadi beneran. Awas hati-hati. Ya memang itu adalah ujian ya. Ujian talak itu mau bercanda, mau nikah itu mau bercanda, mau apa? Jatuh. Main-main talak jatuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang khulu. Khulu itu jaizun, sah jika perempuan itu menyanggupi membayar bayaran yang telah diketahui juga. Ceraikan saya, engkau bakalnya tak niki duit sekali. Nah itu begitu laki-laki menyanggupi, perempuan membayar, maka jatuhlah khulu. Kalau sudah khulu itu tidak bisa rujuk kecuali dengan pernikahan yang baru. Lalu statusnya bagaimana ketika nikah baru? Apakah statusnya perempuan ini punya talak satu atau tidak? Statusnya enggak, dia belum ada talak. Kemudian khulu itu boleh ketika sudah kita haid. Ya udah sama sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak lanjut faslun. Nah ini tentang tolak. Kalau tadi khulu, nah sekarang tolak. Wa tolaku durbani sorehun lakinayatun. Talak itu ada dua. Ada talak yang jelas talaknya. Ada kinayah. Kinayah itu adalah sindiran, denotasi, konotasi. Kinayah itu tolak yang masih. Contohnya pernah balik sini nih rumah sirun. Antarkan saya ke rumah orang tua saya. Ini pernah balik ke rumah orang tua sirun. Itu bisa jatuh talak jika diniati talak. Fasorihu salah satu al-fadil. Talak yang sorih itu ada 3 lafaznya. Tolak, firok, sama saroh. Firok itu bahasa Arab. Firok itu bahasa Arab. Bahasa kenanya pegat. Lamun ngomong tak pegat sih. Nah ini itu namanya tolak sorih. Tak pegat sih. Tak talak sih. Tak pegat sih. Nah ini talak sorry. Jika ada laki-laki yang mengatakan sirah tak talak siji, nah itu langsung otomatis jatuh talak. Walaupun kita ngomong jujurangan, mesti kembali. Nah itu.
makanya jangan main-main dengan talak. Kalau talak yang sharih itu tidak membutuhkan niat. Begitu mengucapkan talak, maka otomatis talak jatuh. Tidak perlu niat menjatuhkan talak. Mabok juga talak itu jatuh. Jika maboknya disengaja, jatuh talak. Walai takiru sharih talak ila niyati. Talak yang sharih tidak membutuhkan niat, ngaco juga jatuh. Wal kinayah tu kulasi intamara talak wa ghairu. Wa yaqtaqilu ila niyati. Tolak kinayah itu adalah tolak ya, yang lafaznya bisa diarahkan kepada tolak dan juga bisa diarahkan kepada yang lain. Talak kinayah itu membutuhkan niat. Rano sira saiki bebas. Sira saiki bebas. Nah itu namanya termasuk tolak kinayah. Sira saiki bebas. Kalau diniatkan talak, diniatkan bebas dari pernikahan, nah itu jatuh talak. Wayang takdir dan niatnya talak itu membutuhkan niat. Bagaimana dengan rujuk? Rujuk itu butuh niat, tidak rujuk itu enggak. Butuh itu rujuk itu tidak perlu niat. Walaupun talak dalam keadaan lidah, ini suaminya ini menjima istrinya dalam keadaan iddah, maka otomatis jima itu adalah rujuk. Apakah rujuk itu harus ada saksi? Enggak. Tapi biasanya kalau pengadilan itu enggak perlu saksi. Fasal wanisa uji dorbani dorbun fitoratihina sunnatun labinatun wahuna dawatul haid. Perempuan dijat talak, hukum mentalak perempuan ya itu ada dua. Ada perempuan yang menjatuhkan talak kepada dirinya itu hukumnya sunnah dan juga bid'ah. Maksudnya sunnah itu duduk berarti lamun dilakoni oleh pahala terus ditinggalkan oleh dosa. Bukan begitu. Maksudnya sunnah itu adalah talak yang pernah dijatuhkan oleh Nabi. Jadi praktek talak yang pernah dijatuhkan oleh Nabi. Wahuna dalam haidi. Nah, perempuan jika masih haid, intinya kayak gini lah. Perempuan jika masih haid menjatuhkan tolak kepada dirinya itu hukumnya ada dua. Ada sunnah, ada bid'ah. Kalau sunnah itu artinya yang sesuai dengan praktek Nabi. Kalau bid'ah hukumnya haram. Hukumnya haram tolak bid'ah. Bagaimana sih tolak yang sunnah? Maksudnya tolak sunnah itu apa? Tolak yang sesuai dengan praktek Nabi. Tolak yang sesuai dengan anjuran. Bagaimana? Yaitu tolak sunnah adalah tolak mentalak istri ketika waktu suci dan belum dan tidak dikumpuli. Menolak istri ketika waktu suci dan tidak dikumpuli. Ketika waktu suci. Nah itu tolak yang diajukan. Maksudnya diajukan itu belum berarti sunnah kamu dilakoni oleh pahala lalu bukan sunnah itu maksudnya, paham ya? Jadi sunnah di sini adalah sunnah yang sesuai dengan praktek Nabi dulu.
Yang dimaksud dengan tolak sunnah itu adalah tolak yang boleh. Yang boleh. Kalau yang tolak bid'ah itu maksudnya haram. Nah ini aneh ini. Tolak itu hukumnya boleh jika tolaknya tolak sunnah. Tetapi ada hadis al-ghadul halal insyaallah tolak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Nabi itu adalah tolak. Tapi nanti tolak itu hukumnya macam-macam, ada yang wajib, ada itu tolak wajib ada. Contohnya kalau li'an terjadi sumpah li'an, terjadi saling melaknat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menuduh istrinya zina, istrinya menolak tuduhan suaminya zina. Akhirnya apa? Terjadi sumpah li'an saling melaknat. Nah ini jadinya tolak yang hukumnya wajib. Ada tolak yang hukumnya sunnah ada. Tolak yang hukumnya sunnah ada. Tolak hukumnya wajib ada. Atau ketika suami istri naudzubillah bidzalik, istrinya masuk agama lain gitu ya. Maka itu. Nah, yang dimaksud dengan tolak sunnah itu adalah tolak yang jaiz. Yang dimaksud dengan tolak bid'ah itu adalah tolak haram. Tolak yang haram bagaimana? Wal bid'atu ayunya qulaqo fil haidi aw bitumrin jama'aha fi. Yang dimaksud dengan tolak bid'ah adalah mentalak istri ketika dalam keadaan haid atau mentalak istri ketika dalam keadaan suci, di mana dalam keadaan suci tersebut suaminya berhubungan intim. Kayak mana itu sedang ditalak di Madinah. Nah, alasan haram itu apa? Alasan haram. Alasan haram karena iza. Ada unsur iza, menyakiti. Otomatis kalau tolaknya tolak bid'ah, itu hitungan iddah menjadi lebih lama. Iddah itu dihitung berapa? 3 kali sucian kan? 3 kali sucian. Nah, ketika istri dijima pada waktu haid, otomatis hitungan iddahnya lebih lama. Nah itu alasannya itu kenapa haram? Karena nanti hitungan haidnya akan lebih lama. Berbeda dengan tolak sunnah, tolak yang diperbolehkan, jaiz. Kalau tolak jaiz itu ditolak dalam keadaan suci dan tidak dibungkus. Nah ini otomatis hitungan iddahnya lebih cepat. Nah ini kalau tolak ada bid'ah, ada sunnah, ada yang boleh, ada yang haram. Berbeda dengan khulu. Kalau khulu karena perceraian itu atas keinginan istri sendiri, ya bisa anak ilah. Arab iddah bersuwi tahu tak bisa berbuat. Nah kalau khulu itu dijatuhkan dalam keadaan apapun, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi intinya apa dalam pernikahan baik itu tolaknya atau nikahnya itu bagaimana caranya semuanya bernilai ibadah. Nah ini tantangan itu. Karena sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita itu hanya untuk ibadah saja, guys. Kita tidak dituntut untuk punya mobil 5, tidak dituntut kon sugih, orang dituntut kon bisa tahajud tiap dunia, orang dituntut kon puasa tiap dina ya Allah. Tapi kita itu dituntut untuk ibadah. Maksudnya adalah apapun yang kita lakukan itu bagaimana caranya supaya bernilai ibadah. Itu seperti ngopi, bagaimana caranya supaya ibadah bernilai ibadah? Gampang, ngopi nih sekali. Ngaji beres. Nah, begitu pun juga dengan nikah. Bagaimana caranya supaya nikah ini menjadi ibadah? Dan jika terjadi perceraian sekalipun, bagaimana caranya supaya perceraian ini menjadi ibadah? Nah, iya. Jadi nikah itu solusi. Nikah itu solusi.
daripada ngegelam wadon ngaceng bela. Jadi solusinya bagaimana? Ya kawin kan begitu. Kamar mandi. Kamar mandi sah. Kamar mandi. Dan ketika pernikahan ini adalah solusi, begitu juga dengan perceraian. Bagaimana caranya supaya perceraian ini menjadi solusi? Intinya bagus KBD lah, bagus KBD. Ya ketika terjadi perceraian, sing arane mertua itu tetap dihukumi seperti orang tua, walaupun sudah cerai dengan anaknya. Tidak ada mantan, tidak ada mantan mertua itu tidak ada. Kalau tidak ada mantan menantu itu tidak ada. Mantan menantu atau mantan mertua itu tidak ada. Tapi kalau mantan istri ada. Nah ini membuktikan bahwa cerai pun seandainya terjadi perceraian itu bagaimana caranya cerai itu bernilai ibadah. Ini kan sulit ini. Wal bid'atu wa dzurun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Dan ada perempuan menjatuhkan talak kepadanya itu tidak dihukumi sunnah dan juga tidak dihukumi bid'ah. Dalam arti haram saja itu. Sunnah yang berbeda. Tadi kan sunnah kan artinya jaiz ya. Tapi maksudnya jaiz di sini itu ya enggak ada hukumnya. Hanya sekedar boleh lalu terjadi perceraian itu jadi aja. Apa itu? As-saghiratu, menjatuhkan talak istri yang masih kecil. Wal aisatu, maksudnya saghirah itu artinya belum haid bisa ya. Yang belum haid. Wal aisatu, menjatuhkan talak perempuan yang sudah tidak haid. Haidnya sudah putus, menopause. Wal hamilu, perempuan yang hamil. Wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Nah ini. Kalau secara umum fikih menjatuhkan talak pada perempuan yang sedang hamil secara umum fikih ya tidak bisa dikatakan haram. Tetapi kan secara sisi manusiawi ya, secara sisi manusiawi itu kalau perempuan itu hamil itu iddahnya lama sampai lahir, iddahnya sampai lahir. Nah, bandingkan dengan tolak menjatuhkan talak ketika haid. Menjatuhkan talak ketika haid dihukumi haram. Karena apa? Karena akan menyebabkan waktu iddah ini menjadi lama. Kalau dipikir lamanya iddah ketika istri haid, ya, ketika haid dijatuhkan talak. Ini lamanya iddah paling hanya sekitar 4 bulan, nambah 1 bulan doang. Tapi kalau mentalak istri yang sedang hamil, ya, itu iddahnya setahun. Ya, 1 bulan. Sampai lahir kan, anaknya sampai lahir. Nah, itulah ketika syara ini tidak menghukumi haram, tapi secara sisi manusiawi tega amat kalau ya. Tega amat menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil. Nah, disinilah ujiannya di sini ujiannya. Jadi Allah itu sering. Kadang Allah itu menguji kita bukan dengan hukum fikih, tetapi dengan hukum sosial, dengan hukum tasawuf, dengan hukum akhlak. Walaupun secara fikih itu ya boleh-boleh saja sebenarnya, enggak dosa. Tapi ya umum
Ngono yo ngono mong ojo ngono ya. Jika gitu-gitu amat soalnya. Jangan terlalu terjebak dengan hukum formal. Kalau kita itu terjebak dengan hukum formal, itu arane wong sing uripe formalitas. Lagi zaman sekolah, sekolahnya formalitas, dilatih ijazah. Kena kerja. Ora mesti ijazah kerjane formalitas. Cuma ngisi absen. Iki uang uripe formalitas. Jangan-jangan kamu jadi manusia juga formalitas. Sebenarnya mah duduk wong sebenarnya. Nah ini ketika orang itu terjebak terlalu kepikiran, nah ini timbulnya. Timbulnya ini. Nah itu ada 4 perempuan yang menjatuhkan talak kepada mereka itu tidak dihukumi sunat dan juga tidak bid'ah, yaitu istri yang masih kecil, istri yang sudah putus haidnya, istri yang hamil, atau istri yang meminta talak, mustalihah, alati lam yadkhul biha. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang talak? Ini susah ditolak. Tapi di belakang ya, penjelasan dengan banyak. Kalau mentalak pacar bagaimana? Mentalak pacar itu hukum wajib ya. Nah, masih ya. Kalau nggak ada lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Iku fasal suwiji. Wayam liku salah satati otin. Wayam liku lan memiliki al-hurru satu zawaj jika merdeka. Lan memiliki satu zawaj jika merdeka. Memiliki salah satati otin ing telu sakehe tolak. Wal abdu tatli kotaini. Lan memiliki satu zawaj kang jadi budak tapi kota ini ing rong tahap. Zaman sekarang semua orang merdeka, jadi memiliki 3. Wayasyu istisna fi tolati idza wasolahu bi. Lansah al istisnahu apa gawe istisna, gawe pengecualian. Gawe pengecualian fitolati ing dalam tolak. Idza wasolahu takalane nepungaken sapa zawaj ing istis. Nepungaken sapa zawaj ing istisna bihi kelawan tolak. Saya minta kamu 3 kecuali 2. Berarti jatuhnya berapa? Saya menolak kamu 3 kecuali 2, jatuhnya berapa? Jatuhnya 1. Itu nggak apa-apa itu. Tolak pakai istisna. Tolak pegawaian gitu. Wayasiru ta'rifu bisifati wasyarti. Nah ini jeniuse ulama fikih. Wayasiru lansah ta'rifu apa ngegantungkan talak. Bisifati kelawan sifat, wasyarti lan syarat. Nah ini demi kemaslahatan perempuan. Jadi kalau kita nikah di KUA itu hak perempuan itu terjaga sepenuhnya. Hak perempuan itu terjaga sepenuhnya. Di KUA itu kalau nikah itu biasanya kan ada simbol taklek ya. Itu harus dibaca, itu harus ada sunnah, harus sesuai supaya tidak ada permasalahan di belakang. Kan biasanya seperti ini simbol taklek. Jika saya 4 bulan tidak menafkahi istri saya dan istri saya tidak ridho, maka jatuhlah talak saya 1. Kan begitu ya.
sebagai solusi jika nanti seandainya di kemudian hari laki ini hilang, nggak ada kabar. Atau sampai di statusnya, jadi dia kiamat hilangnya berapa hari? Berapa bulan? 4 bulan, 4 bulan. Perempuannya ridho nggak? Ridho, ya udah. Kalau masih ridho dulu berarti status perkawinan masih sah. Tapi kalau sudah nggak ridho, wis orang ridho gitu mah. Nah itu berarti kalau nggak ridho berarti otomatis talak suaminya jatuh. Hebat itu. Jadi kalau ridho ya nggak apa-apa terus. Biasanya kan sebetulnya kan jika saya tidak menafkahi istri saya 4 bulan. selama 4 bulan tidak ada kabar 4 bulan ya, dan suami saya dan istri saya tidak ridho, maka jatuhlah talak saya satu. Nah ini kan kurang nih. Jadi ketika yang kabar waktu atau sepepen kalimatnya baik sekali. Berarti otomatis talak jatuh lalu iddah. Nah ini wayasihu ta'liquhu bisifati wasyarti. Wala yaqum talaqu qabla nikahi lan ora tumibe talaq atau talaq qabla nikahi ing dalam sedurunge nikah. Aneh bae. Lagi zaman pacaran tak talak sih loro. Masih pacar benar. Lalu berapa kali? Statusnya bagaimana statusnya ini? Berapa ini istrinya punya talaknya ini? Kan udah dicari jatuhin tadi juga. Kapan jatuhannya? Lagi pacaran. Lagi pacaran atau diambil? Pacaran pun isinya setan kabeh. Karena isinya setan kabeh ya, nganter pacar seneng. Ya kan? Neraktir pacar seneng. Aku baik gawe seneng. Terus kawin musuhnya. Nelpon pacar seneng. Aku baik gawe seneng kabeh. Kenapa? Setan masalahnya. Masalahnya setan. Ngajak pacar rekreasi ya kan, piknik seneng. Ning hotel segala seneng. Ya, barang wis kawin. Sume. Nelpon rabine aja diangkat. Paling enggak kembali. Iku wis kenapa? Setan kawan. Jadi sing arane setan itu perkara maksiat itu enteng ibadah. Jadi lamun perkara maksiat itu enteng ibadah itu wis rumus setan. Namun lagi durung kawin mah ya, tiap minggu pacare ditraktir. Wah, kowe lah kuliner parani kabeh. Barang wis kawin ngajak rabi musuh. Masak. Nah, terus masak dulu. Nah, ini setan. Jadi rabine diajak metu seminggu sepisan kan lagi zaman pacaran. Namun lagi pacaran traktir pacar kan. Apakah sedekah? Oleh pahala enggak ya? Ya oleh dosa. Oleh hati namanya. Ditintek bisa. Iku arane rugi dunia akhirat. Dunia ini ditintek, akhiratnya. Nah itu bedanya. Wa yang tolak qabla nikah. Wa arba'un la yaqum tolaquhum. Wa arba'un lan utawa papat la yaqum iku ora jatuh tolaquhum apa tolake arba. Sapa asobiyu zaoj kang masih cilik. Umurnya masih 7 tahun dikawinaken. Wal majnun lan wong edan tapi sugih. Hebat fikih. Ana wong edan sugih. Ya. Wong edan ki lamun delok wong wadon ya wis lah aneh-aneh kae. Wah, iki kayaknya jere bapakne anak iki kayaknya mah butuh kebutuhan biologis. Dikatakan enggak apa-apa itu sah. Dikatakan satu walinya lah. Tapi sugih deh. Mertuane wani bayar sih lho, karena kipas kawin wis 20 miliar. Kawin dengan anak itu kan. Nah, itu sah pernikahannya. Kenapa harus? Warna ilmu, lampanan ilmu ya. Warna ilmu.
Ya ini mana ini mah naim. Panas ilmu lan wong kang turu. Wong turu minggu mentara istrinya. Ribut itu. Minggu ini apa lagi mau bukan? Bukan emang kalau siapa emang? Wana ilmu lan wong turu wal mukrohu lan wong kang dipaksa. Nah ini tidak jatuh korahnya. Tapi mukroh itu ada syaratnya itu. Mukroh itu ada syaratnya. Mukroh itu ada syaratnya. Syaratnya orang yang dipaksa, yang tolaknya tidak jatuh, itu ada syaratnya. Pegat ya, tradisi namun orang dipegat tanpa tensi. Nah, ini ada syaratnya ini. Syaratnya adalah satu, orang yang dipaksa itu tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan, tidak bisa kabur, tidak bisa minta tolong. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, orang yang mengancam, orang yang memaksa itu mempunyai kekuatan untuk mewujudkan ancamannya, dan memang akan mewujudkan ancamannya. Itu kedua itu. Yang ketiga, ancamannya ini adalah ancaman-ancaman yang berat. Namun sira ora begat, tapi sira bakal lamun begat tak gas sira ning cengeng. Akhirnya tak begat ini ada begitu kan, gua bukannya diancam. Nah ini begat rapi ini jatuh namun dia kan. Posisinya apa gitu? Dipaksa di muka. Nah ini 4 orang yang tanahnya tidak jatuh. Bocah cilik dikawinakan karo wali, dinikahkan oleh walinya. Terus bocah cilik ini mentalak istrinya. Itu syaratnya nggak jatuh. Kenapa? Masih kecil. Nah, kurang lebihnya nanti akan diterangkan oleh Ustaz Ibu Bocah. Ada yang tanya nggak? Tanya tuh. Kalau talak 3 jatuh berapa tuh? Saya baca ya benar. Beripun. Kan talak dulu sekalian. Mereka ini kalau bapak dengan tadi. Halil harus pakai hal. Ya jatuh 3 benar. Ayo balik-balik telepon. Selang. Diselang. Sekaligus 3. Jadi sios. Sekaligus 3. Jualnya keren. Ini boleh dikondisi. Iya sekalian talak tunggu. Kali keren. Ini perlu. Jatuh 3 Pak. Apa yang aneh jawabannya? Islam apa aneh Pak? Saking marahnya ya. Satu jengkel. Tapi akhir-akhir kan balik lagi enggak? Sampun boten sakit. Loh? Sampun boten sakit. Ketika ada seorang suami ngomong, kamu saya talak 3. Ya. Maka sekaligus 3 saja. Ya. Dan itu nggak boleh kembali lagi. Wah. Iya. Islam. Cek. Sampai Islam. Terus waktu sampai terakhir. Nggak boleh. Makanya kita ngaji bab pernikahan itu agar supaya bisa menjaga mulut, ya, agar bisa menjaga mulut. Perlu kita ketahui, talak itu macamnya ada 3. 1, talak bain kubro. Ini yang pertama. Talak bain kubro itu
ketika seorang suami sudah menceraikan istrinya 3 kali. Ya, ini namanya bain kubur. Maksudnya istri dan suami ini nggak bisa kumpul lagi sebelum istrinya dinikahi orang. Jadi menyerang diri. Yang kedua, ada talak itu talak roj'i. Maksud dari talak roj'i itu ada suami menceraikan istrinya 1 kali atau 2 kali. Nah, ini suami masih bisa memiliki istrinya. Cukup ngomong, sekarang kamu tak jadikan istri lagi. Butuh akad lagi enggak butuh. Bisa dulu ya. Yang penting ngomong, rojak ugi. Kamu sekarang tak jadikan istriku lagi. Udah selesai. Ini kalau kita ngerti ilmunya. Ngundang dia, butuh ngundang kiai untuk akad nikah lagi enggak butuh. Lebih irit jadinya. Enggak usah saksi gitu ya. Apanya? Kalau pakai saksi. Rujuknya enggak perlu pakai saksi. Orang kamar. Iya. Iya. Yang saya itu pernah ditanyai oleh seseorang yang kebetulan orangnya kaya. Kalau sampai ekspos duluan, nah ini akan menjadi aib. Istri itu pernah suaminya keceplotan ngomong. Ya udah kamu tak. Dia kan setelah ngomong seperti itu, suaminya ya apa? Gelo, bahasa Indonesia apa? Galau. Bukan galau, kecewa apa? Menyesal. Suaminya menyesal, istrinya ya menyesal. Ini kalau sampai terekspos keluar bahwa suami pernah ngomong, iya sudah kamu tak cerai. Ini akan menjadi aib. Akhirnya istri nelpon saya, minta solusi. Lalu saking gampangnya solusi. Yang suami suruh ngomong, ya sudah kamu sekarang tak jadikan istriku lagi. Wes. Ini namanya tolak roj'i. Yang mana seorang suami mentalak istrinya, tapi suami masih bisa menjadikan mantannya ini sebagai istrinya. Cukup dengan ngomong, ya sudah sekarang kamu tak jadikan istriku. Lah kalau pengen nikah, kalau umpamanya pengen undang kiai terus akad nikah lagi, itu bisa. Tapi yang butuhkan kiai. Ya butuh selamatan, ya butuh ngamboki. Lah kalau sama ngerti ilmu seperti ini kan lumayan. Nggak sampai kedengaran orang. Gratis sih paling Yang ketiga, talak itu talak bainunah sugro. Maksud talak bainunah sugro itu seorang suami mentalak istrinya karena ada imbalan dari istri. Contoh, Kang, kok umpamanya sampean mau mentalak saya, sampean tak kasih uang 10 juta. Ini istrinya ngomong seperti itu, Pak. Terus suaminya ngomong, oke siap. Jadi sang suami ini menyetujui permintaan istri. Maka ketika omong seperti itu udah jadi, maka talak itu jatuh. Nah, konsekuensinya suami ini nggak boleh merujuk istrinya, nggak boleh. Ini bedanya. Bedanya talak roj'i dengan talak khulu'. Kalau perceraian itu sama masih bisa menarik istrinya. Lo langsung istrinya betul-betul bisa. Wah, ini juga berani. Mesti banyak begini ya. Tetap. Umpamanya ada orang malam Senin mencerai istrinya. Istrinya saking marahnya itu pulang umpamanya. Ya terus suaminya ngomong, "Anu maaf saya menyesal. Sekarang kamu tak jadikan istriku lagi." Ini secara fikih perempuan ini menjadi istrinya lagi.
Loh, kalau dia sudah nggak mau, nggak peduli dia nggak mau. Ini loh ya, yang harus kita pahami. Terus andaikan perempuan ini nggak mau kembali ke suaminya, maka pihak perempuan ini loh, syariat memberi solusi, dia boleh mengajukan yang namanya khuluk. Khuluk itu perceraian tapi ada gantinya duit. Entah duit, entah apa. Yang penting gantinya ini sesuatu yang sudah diketahui nilainya atau ukurannya. Contoh. Andaikan ada suami ngomong begini ke istri ngomong sama suaminya gini, Mas, kalau sampean menceraikan saya, nanti sampean tak kasih kain, ya kan? Nanti sampean saya kasih kain. Dan terus suaminya ngomong, iya sudah kalau begitu, kamu tak cerai sesuai permintaan kamu. Iya. Gantinya apa? Kain. Sampean kasih Kain. Nah, ini namanya ganti yang tidak jelas. Talaknya tetap jatuh. Loh, bahaya. Ini lah gobloknya orang mana? Lah ya gobloknya. Ceraikan saya. Nanti kamu saya kasih kain. Pikiran si lanang kalau dua kain sakit. Lo ngomong kain tak. Nanti kamu saya kasih kain. Lihat aja setelah ngomong dua satu tangan kain. Jadi harus ber. Makanya untuk yang belum nikah jangan mentang-mentang saya laki-laki hak cerai punya saya. Sampai ketemu lagi saya bubar. Memang benar talak itu ada di tangan laki. Tapi nek bapak itu ahli, kok sampean semena-mena pada istrinya ngerti, punya karena sudah ngaji Fathul Qorib, istrinya ngerti yang namanya khuluk, ngerti yang namanya taklek talak. Dia tinggal ngelaporin ke KUA. Nanti KUA yang proses. Biasanya ketika ada pengajuan seperti itu, suami disurati sama KUA, tolong hadir ke pengadilan. Biasanya KUA nyurati 3 kali. Kadang ada suami yang tahu diundang tapi nggak mau hadir. Kadang memang suaminya nggak tahu kalau mendapat panggilan dari KUA. Terus suaminya mentang-mentang, wong kalah ada di saya. Mana lapor pengadilan? Ini sakit, goblok. Jangan dikira, memang benar talak itu ada di tangan laki-laki. Tapi kalau perempuannya tahu jalurnya, kehilangan bojo tenan. Maka ingat, apalagi zaman sudah ketika akad nikah itu mengucapkan taklek. Ini merupakan benteng yang dibuat oleh ulama-ulama Indonesia untuk melindungi pihak perempuan. Ini loh, taklek ini loh yang menjadi celah seorang perempuan untuk pisah dari suaminya. Agar apa? Agar suaminya tanggung jawab sebagai suami. Lah kalau istrinya nggak ridho, lapor tenanan, ya sudah kehilangan bojo, hilang. Jadi talak itu ada 3. 1, talak bainunah bro, berarti suami sudah tidak bisa memiliki istrinya lagi. Ada talak itu talak roj'i, suami menceraikan istrinya, tapi suami masih punya kekuasaan untuk menjadikan dia sebagai istrinya lagi. Nah, yang 3, perceraian sebab adanya ganti. Ceraikan saya, tak kasih 10 miliar. Yo siap, cerai. Nah, ini namanya
setelah terjadi perceraian ini suami nggak bisa merujuk, nggak bisa sudah. Suaminya nggak bisa merujuk. Andaikan mereka kepingin rumah tangga lagi bagaimana? Yo ini kan meneh. Akad lagi. Loh terus istrinya nggak mau. Enak mengerjak balen meneh. Wis rugi 10 miliar. Ya sudah aja. Nah, yang perlu sampean ketahui, ketika sampean memasuki rumah tangga, tolong dijaga mulutnya. Ini. Jangan pernah mengucapkan 3 kalimat. Sejengkel apapun sampean, semarah apapun pada istrinya, tahan mulut, jangan sampai ngomong 3 kalimat ini. Apa? 1, kamu saya talak. 2, kamu saya cerai. 3, kamu saya bebaskan. Atau kamu saya lepaskan. Ini 3 kalimat ini talak sorry. Jelas-jelas kalimat talak keluarga. Jelas-jelas kalimat talak. Loh, Pak Ustaz, saya ngomongnya itu enggak sengaja. Upamanya, enggak sengaja. Enggak sengaja piye. Makanya ngaji dhisik. 3 kalimat ini itu kalau keluar dari suami, entah niat atau tidak, jatuh. Saya talak, saya cerai, saya bebaskan atau saya lepaskan. Lah bahasa Jawa kan pegat kan ya? Nah, itu pegat sudah satu. Enggak sengaja Ustaz, enggak sengaja tinggi. Wong kalimat talak kinayah itu enggak butuh niat, enggak. Kau pesanan gurau sama istrinya, gurau iya. Sama gurau sama istrinya. Paket sekali ya. Wes, jadi bisa. Padahal jujur aja, jadi. Lah, ini namanya kalimat talak sorry. Kalian ketika sudah nikah, hati-hati mengucapkan 3 kalimat ini. Talak, cerai, saya lepaskan. Atau kalau di Jawa, kalau di rumah kita tak pegat sirah. Udah selesai kita rumah tangga. Kok suami nggak mau merojak? Nggak jadi. Kamu bebas itu sekitar kamu saya bebas. Paham ya? 3 kalimat ini ya. Sing durung nikah, apa ya? Oh, jangan pernah diucapkan di hadapan istri. Atau sampai jujurakan sama orang lain umpamanya. Sampai jujurakan sama orang lain. Kamu tuh punya istri enggak sih? Enggak punya saya. Umpamanya. Beneran? Bener. Tapi saya bener-bener kamu punya istri. Iya. Coba kalau kamu beneran memang sudah punya istri dan kamu ingin sama saya, coba ngomong, ceraikan istri kamu, umpamanya ya. Coba ceraikan istri kamu. Terus suami ini ngomong, umpamanya namanya ibu Zaidun, umpamanya ya. Ada laki-laki punya istri namanya Zaidun. Terus ngomong di hadapan perempuan, sekarang Zaidun tak cerai. Zaidun nggak tahu. Yang perempuan nggak tahu kalau suaminya ngomong seperti itu. Ini jadi malah ini walaupun pihak istri nggak tahu. Adek ngerti-ngerti. Sama nek mboten ngerti ilmu niki, ilmu bab talak kok sampean kumpul meneh karo bojone tanpa ada wujud. Iki sing ulama iki. Iki sing ulama iki. Ngene wis ta. Saabot-abote kaya seberat-beratnya apa rumah tangga. Wes hindari 3 kata. Talak, cerai,
pegat. Wis ojo. Kecuali pancen sampeyan wis mufakat. Wis mufakat. Memang bener-bener pengen mencerai istrinya, silakan. Yang saya khawatirkan, sampean dalam keadaan marah, terus serampangan, sampean serampangan ngomong, tak pegat sih kan. Wes Nah, aku mampir lagi senang bisa lagi melah. Nah, itu bener sih, senang bisa lagi lah. Beri kawan. Waktu ngajar lagi senang banget bisa lagi. Oh, kan. Ada mau lagi juga. Oh, ada pertanyaan nggak? Ini guru bahas bab nafkah. Yo, terima sore. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, cukup kita cukupkan malam ini sampai sini. Eling-eling, tolong kalimat gol. Tulis. Terus pokoknya hindarkan kecuali memang sampean punya niat untuk menceraikan istri. Begitu juga untuk kinayah. Sampean ngomong menceraikan istri tapi menggunakan kalimat kinayah. Karena silakan punya kamu sana, kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Ini kalau di hati terbersit niat nyerah istri, jadi. Hati-hati bab hindari kalimat-kalimat yang mengarah ke hindari. Jika kecuali memang sudah ada niat untuk mentalak istrinya. Guru bisa rancang dulu ya. Bisa rancang bisa. Bisa ranjang itu kan step kedua itu. Setelah diomongi nggak mempan, ya wes bisa ranjang dulu. Tidurnya nggak usah ditemani. 2 hari setelah itu balik lagi apa? Oke, Maula Sholli wa sallim daiman abada ala bibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli limina awali muqtahami ya rabbi Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karmi. Amin ya Allah. Amin ya Allah.